Alkisah. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Pengging. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja bernama Gusti Maya. Raja Gusti Maya itu juga memiliki seorang putra yang bernama Joko Kaka. Joko Kaka adalah seorang pemuda perkasa. Tapi sayang, Joko Kaka yang sudah dewasa itu belum mau berumah tangga. Suatu hari sang raja memanggilnya. Kakak anakku, tahukah kamu kenapa aku memanggilmu kemari? Ampun nama Prabu, Ananda tidak mengerti mengapa Ananda dipanggil menghadap. Aku ingin tahu anakku, mau sampai kapan kau memujang? Apakah kau menunggu sampai aku mati baru mau menikah? Ampun nama Prabu, sampai detik ini dan sampai saat ini tidak ada satu wanita pun yang cocok di hati Ananda. Kau ini bagaimana? Masa gadis cantik di seluruh wilayah negeri kita tidak ada yang cocok di hatimu? Memang demikian kenyataannya. Wah, lalu bagaimana ini? Sesungguhnya Ananda belum ingin menikah sebelum apa? Sebelum Prambanan jatuh di tangan kita. Kita sedang berusaha melakukan Prambanan itu. Ya, tetapi pasukan Pengging tidak mampu mengalahkan prajurit Pambibopo. Ingatlah bahwa penguasa negeri Prambanan bukan sembarang raja. Ia memang seorang raja yang sakti berguna, bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Ampun nama Prabu, Ananda tidak takut. Izinkanlah Ananda berperang membantu Paman Patih Sinduro. Di tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari medan perang datang. Prajurit itu memberikan kabar bahwa pasukan kerajaan Pengging telah banyak yang tewas. Mendengar kabar tersebut, sang raja kemudian mengizinkan putranya untuk menyusul prajurit Pengging ke medan pertempuran. Sedangkan di tempat lain, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Raja Fahmiboko. Tubuhnya tinggi besar sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Namun anehnya, sang Raja Fahmiboko memiliki putri yang berparas cantik jelita bernama Dewi Rahmajonggrang. Dewi Rahmajonggrang adalah seorang putri yang lemah gemulai. Namun ada persamaan antara Dewi Rahmajonggrang dan Joko Kaka, yaitu keduanya sama-sama belum mau menikah pada usianya yang telah dewasa. Suatu hari, sang Raja Fahmiboko menemui putrinya dan bertanya, Hei putriku, kenapa kau tidak segera nikah? Tidak mengapa, Rama Prabu. Hamba hanya masih ingin hidup sendiri saja sambil menemani Rama. Mau sampai kapan akan seperti ini? Sampai peperangan dengan kerajaan Pengging selesai dan kita berada di pihak yang menang. Hahaha, oh anakku yang cerdas, kau ingin kerajaan Pengging digabung dengan kerajaan Prambanan. Baiklah, aku sendiri yang akan memimpin prajurit pilihanku ke medan perang. Hamba ikut serta, Rama Prabu. Tidak, kau cukup di sana. Baiklah, doa hamba menyertai Rama ke medan perang. Terima kasih, kuasa negeri yang sementara serahkan kepadamu. dalam waktu yang singkat, Raja Fahmiboko sudah sampai ke medan pertempuran. Dengan ilmu kanuraganya, dia memukul mundur seluruh pasukan Pengging. Sementara itu, dalam perjalanan menuju medan pertempuran,
Joko Kakak harus melintasi sebuah hutan angker yang konon katanya bagi siapapun yang berani melewati hutan akan menjadi santapannya. Sang penunggu hutan tersebut bernama Alaudin. Ketika Joko Kakak sampai di tengah hutan, tiba-tiba Besar juga nyarimu, wahai anak manusia. Siapa kau? Tunjukkan wujudmu. Sombong sekali kau anak muda. Apakah yang mau berangkat tunjuk? Aku tidak takut dengan segala macam setan belang sepertimu. Pengecut kau. Ampun, aku mengaku salah. Kau mengaku kalah? Ya, tugas saya bertarung dengan manusia. Apa untungnya jika aku mengampunimu? Aku akan mengabdi padamu. Benarkah? Nah, dan pada suatu saat kau akan memanfaatkannya yang baik. Kalau begitu, masuklah padaku. Sekarang jiwa dan namaku sudah melekat kepadamu, dan namamu menjadi Kakak Alaudin. kini Kakak Alaudin meninggalkan hutan hanya dengan berlari. Tidak butuh waktu lama, dia sudah sampai di medan pertempuran. Terlihat banyak pasukan kerajaan Pengging yang bergelimpangan dan sekarat. Kakak Alaudin pun murka dan loncat ke arah Raja Fahmi Buku. Lawan aku sudah berani. Anak muda seperti berani menentang aku. Tuan, kami tidak. Baik, kalian tahu nih. Sekarang bawa aku ke sana mana? Inilah kisah legenda Roro Jonggrang, sebuah cerita dari tanah Jawa. Wajah nan rupawan bagaikan bintang, senyumnya menawan, Roro Jonggrang. Menari bersama para jaya, bagaikan sang dewi Chandramula. Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Belum sempat menjawab, prajurit memberitahukan bahwa Raja Buku telah duduk di tangan
pemuda yang padanya. Sontak Dewi Rama juga mengemas tak berdaya mendengar kabar tersebut. Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Aku adalah putri dari... Tidak peduli putri dari siapapun itu. Aku, Kakak Alauddin, hari ini telah menemukan pilihan hatiku. Maukah kau menjadi permaisuriku, Dewi? Dewi Rama juga tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dia sangat benci kepadanya karena kakak Alauddin telah menghilangkan nyawa ayahnya. Kau harus memberitahu namamu. Nama hamba Dewi Ramacandra. Hamba belum siap menjawab. Baiklah, akan kutunggu hingga sore nanti. Hamba bersedia dengan syarat buatkan hamba 2 sumur dan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Sanggupi saja permintaan Dewi Ramajonggrang itu. Aku akan membantumu. Kau jangan bercanda. 1000 candi itu banyak. Jangan khawatir. Bagi bangsa jin dan makhluk halus, tiada yang tidak mungkin. Apalagi hanya membuat 1000 candi. Baik, akan kusanggupi permintaanmu, Dewi Sundari. Baiklah Raden. Nampaknya Raden harus segera bersiap-siap. Hari sudah mulai gelap. Wahai pasukanku, kemarilah! Buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu yang sekejap. Pada tengah malam saat para makhluk melanjutkan tugas menyelesaikan bangunan candi yang tinggal beberapa buah saja, Dewi Ramajonggrang panik. Ia segera memanggil kepala dayang istana. Apakah sudah terjadi sesuatu Dewi Ramajonggrang? Ibu, kakak Alauddin ternyata hampir memenuhi permintaanku. Benarkah itu? Coba kau lihat sendiri di sana. Dayang wanita dengan cepat memutar otak mencari solusi bersama Dewi Ramajonggrang. Gadis-gadis desa Prambanan menunggu pagi sambil mengumpulkan ampuh pada Lesuki dan mendengar suara
Kenapa Fajar datang begitu cepat? Hamba tidak mengerti Tuanku. Ya pasti kami harus cepat kembali sebelum kami binasa Tuanku. Hamba mengampuni diri Tuanku. Setelah berkata demikian, para jin dan makhluk halus hilang lenyap tanpa tersisa. Padahal kurang satu bangunan yang harus diselesaikan. Kakak Alauddin pun tak habis pikir, mengapa Fajar begitu cepat datang. Dia pun merasa aneh dengan sinar fajar merah di ufuk timur itu. Jadi kalian berdua sama ini? Raden, hamba menjalankan perintah. Dan yang lakukan mengasuh Dewi Putri Ramajonggrang, Raden. Jadi ini adalah Dewi Jonggrang. Benar, Raden. Wah! Akhirnya kembalilah kakak Alauddin menuju bangunan candi yang belum selesai dibangun tersebut. Namun sayangnya, saat itu hari sudah berjalan dengan baik. Pada saat yang sama, Dewi Rahmajonggrang muncul di hadapan kakak Alauddin. Sudahlah Raden. Raden jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka Cukup. Aku tahu ada yang tidak beres di sini. Raden adalah seorang kesatria. Seorang kesatria harus memegang teguh janjinya. Sekarang hari telah benar-benar pagi. Matahari telah menampakkan sinarnya dan Raden tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Ramajonggrang, kau hanya mencari-cari alasan untuk tidak beristri denganku. Kenapa tidak dikatakan dengan jujur? Kau gunakan tipu muslihat untuk melabuiku. Kau begitu keras seperti batu. Kutukan kakak Alauddin tak bisa ditarik lagi. Seketika Dewi Rahmajonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut, hingga akhirnya dapat menggenapi menjadi 1000 candi. Membantu Dewi Ramajonggrang.